Waktunya Mama bercerita. Tidak dikalahkan oleh monster penyakit. Namaku adalah Nicole. Saat kuliah semester 1 di Universitas Florida, aku sering merasa seluruh badan lemas, tak bertenaga, tak semangat. Kadang-kadang mau bangkit dari tempat tidur juga sangatlah susah. Berat badanku turun 10 kg. Tapi karena sibuk kuliah dan persiapan ikut lomba pemilihan Miss Florida, aku tidak sempat mempedulikan kesehatanku. Oleh karena itu, di hari lomba final tersebut, aku merasa pusing, mual, dan pingsan di belakang panggung. Orang tuaku segera mengantarku ke rumah sakit dan melakukan tes darah. Beberapa hari kemudian, aku telah diperbolehkan kembali ke sekolah. Ujian akhir semester sudah hampir tiba. Aku harus lebih giat belajar. Ketika aku sedang belajar, teleponku berbunyi. Nicole, hasil tes darahmu sudah keluar. Ibu terdiam beberapa saat, kemudian kembali berkata, gula darahmu 509. Itu maksudnya apa? Aku bertanya tidak mengerti. Sayang, gula darah normal harusnya di bawah 126. Ibu berkata dengan suara rendah. Terdiam cukup lama, ibu dengan berat hati mengatakan, Nak, kamu mengidap diabetes. Apa? Diabetes? Aku bagaimana bisa mengidap diabetes? Tidak, ini tidak benar, ini pasti salah. Ibu memberitahuku semua yang bisa dia bantu akan dilakukan. Terakhir beliau berkata, Nak, kamu harus pulang ke rumah dan istirahat dengan baik. Ingat, jangan makan makanan manis, mungkin akan lebih baik. Akan lebih baikkah? Aku menutup telepon, berjalan ke depan kulkas dan membukanya. Oh, makanan manis. Makanan manis adalah kesukaanku. Apakah aku harus meninggalkan mereka selamanya? Apakah aku tidak bisa menikmatinya lagi? Aku tidak percaya. Aku membuka 2 botol soda dan meminumnya dalam sekali tegukan. Kemudian aku berangkat ke rumah makan buffet. Aku memenuhi piringku dengan dessert, puding, dan kue tart. Sambil menahan air mata, aku menghabiskan semuanya. Malam itu, aku tidak berhenti muntah sampai kehilangan kesadaran. Esok harinya, ketika aku membuka mata, aku telah kembali berada di rumah sakit. Nicole, kamu harus menerima kenyataan dan tenangkan dirimu. Dokter berkata, kamu harus memperbaiki pola hidupmu dan kebiasaan makanmu. Kalau tidak, gula darahmu akan meningkat drastis. Diabetes bukanlah penyakit yang tidak bisa sembuh. Mulai dari saat ini, menjaga kesehatanmu adalah hal yang terpenting. Bagaimana dengan sekolahku dan juga lomba yang sedang kuikuti? Aku bertanya. Sekolah itu sangat sibuk. Sekarang yang paling penting adalah kamu harus menurunkan kadar gula darahmu. Jadi, kamu lebih baik berhenti sekolah. Dan masalah lomba itu lebih baik tidak mungkin lagi. Aku sangat kecewa. Hidupku telah berakhir, pikirku. Seorang suster membuat perasaanku menjadi lebih baik. Nicole, mengidap diabetes bukanlah kiamat. Dia mengambil sebuah nampan yang berisi jarum suntik dan sebuah jeruk. Kamu nantinya harus menyuntikkan insulin sendiri. Sekarang, kamu gunakan jeruk ini untuk eksperimen dan belajar menyuntik diri sendiri. Ingat, kalau kamu tidak menerima penyakit ini dan tidak bisa menjaga diri sendiri, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Aku menyuntik di jeruk kira-kira 20 tusukan. Kemudian aku memberanikan diri untuk melakukan suntikan pertama di tubuhku. Aku cuti kuliah dan kembali ke Florida, kampung halamanku. Dalam seminggu, aku 3 kali mengunjungi gereja dan setiap hari berdoa, Tuhan, tolong selamatkan hamba. Apabila Engkau bisa menghilangkan monster penyakit ini, hamba sudah puas. Mungkin Tuhan menolak permintaanku. Aku kemudian bertekad menjalankan hidupku sama seperti dulu ketika belum sakit. Aku kembali ke sekolah, menyelesaikan studi S1 dan lanjut mengambil S2. Aku setiap saat siaga mengontrol gula darahku, berharap bisa di status normal. Untuk ini, aku sangat berusaha keras, walau itu hanya hal-hal kecil seperti
tidur setengah jam lebih lama, sarapan dengan sedikit roti, makan siang dan makan malam memakan makanan yang sama. Di sekolah aku hanya memberitahukan ke beberapa teman tentang diabetesku, dan aku tetap ikut lomba. Aku berpikir orang-orang menilai putri kecantikan adalah sempurna tak berkekurangan. Jadi aku tidak boleh ketahuan kalau mengidap penyakit. Tahun 1997, aku mendapatkan juara putri kecantikan bunga apel. Ini artinya aku pantas ikut dalam pemilihan putri kecantikan Florida, dan kalau menang, aku akan ikut pemilihan putri kecantikan Amerika. Aku mendapat kabar jika menggunakan semacam pompa insulin, maka tidak perlu menyuntikkan insulin sendiri lagi. Tetapi ketika aku mendapatkan pompa insulin tersebut, tidak peduli kuikatkan di mana, tetap akan terlihat jelas. Apalagi pada saat lomba, akan terlihat semakin jelas. Oleh karena itu, aku terpaksa mengembalikannya ke dalam kotak. Pemilihan putri kecantikan sedang berlangsung. Aku konsisten menyuntikkan insulin dan makan makanan tertentu, serta istirahat cukup. Tapi semalam sebelum perlombaan, aku kembali pingsan. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam pelukan ibu dan para medis di sekitarku. Panitia pengurus lomba juga menatapiku. "Ibu, apakah mereka semua sudah tahu?" Ini adalah ucapan pertamaku. Ibu dengan erat memelukku dan berkata, Tidak ada yang tahu." Aku memohon kepada panitia lomba untuk diperbolehkan kembali mengikuti lomba, dan mereka setuju. Aku tidak bisa melupakan kejadian pagi itu. Aku mengerti sebenarnya mereka tahu kalau aku mengidap diabetes. Aku adalah putri kecantikan yang tidak sempurna. Akhirnya, aku memberanikan diri memasang pompa insulin yang lebih besar dari pagar itu. Dan hasilnya, karena kejujuranku, aku memenangkan lomba tersebut. Dan ketika aku ikut lomba pemilihan putri kecantikan Amerika, selain saat berenang, aku terus mengenakan pompa insulin tersebut. Ini adalah aku, pikirku. Aku tidak sempurna, tapi aku bahagia. Dan ketika pembawa acara mengumumkan pemenang, aku sungguh merasa senang dan damai. Tujuanku telah tercapai. Hal yang akan aku lakukan adalah memberitahukan pada diri sendiri dan kalian yang mengidap penyakit sama seperti diriku. Monster penyakit tidaklah menakutkan. Tahun 1999, ketika mahkota putri Amerika diletakkan di atas kepalaku, aku berjalan ke arah orang-orang yang ingin lebih mengenalku. Aku sangat bangga. Adakah yang lebih sempurna daripada ini? Setelah lomba, seorang wartawan bertanya kepadaku, "Kamu mengidap diabetes? Bagaimana kamu menjalani hidup?" Ini adalah sebuah tantangan. Sejak aku mengidap diabetes, aku memahami lebih banyak. Aku tahu, aku adalah orang yang kuat. Jawabku. Sebagai bahan renungan, di dalam kehidupan kita akan menemui penderitaan. Sekuntum bunga yang gugur tidak akan berpengaruh sepanjang musim semi. Penderitaan sekali juga tidak akan menghancurkan dunia ketika seumur hidup. Sebagai bahan renungan, di dalam kehidupan kita akan menemui penderitaan. Sekuntum bunga yang gugur tidak akan berpengaruh sepanjang musim semi. Penderitaan sekali juga tidak akan menghancurkan dunia ketika seumur hidup. Jadi kita harus berani menghadapi rintangan dan berdamai dengan penderitaan. Kebahagiaan pasti menyambut kita. Cerita diambil dari buku Berani Menghadapi Kesulitan.